Tapi saya nggak pernah peduli seperti itu. Saya pun itu dia Bang Dalbo kan. Saya nggak pernah menanggapi hal-hal seperti itu. Begitu. Nah gitu juga diam kan itu Bang Dalbo, adalah kita emas. Tuh, tapi kadang-kadang aku ini loh, memang benar diam itu adalah emas. Cuman kita kadang, apalagi kayak awak ini perempuan, terkadang ternaik darah. Aku gak pernah merusak kamu loh. Sekarang gini, kenapa di sini tuh sautannya banyak? Karena aku tuh melakukannya ini ya, dakwah ini ya, diskusi ini, luruskan otak bengkok ini. Nah, ini murni karena Allah. Ya mungkin karena kita murni, Allah datangkan rezeki yang tak terduga dari tak disangka-sangka. No. Dan salah sekarang gini, kenapa dia nggak ada sultan? Saya sadar diri kan, sadar diri. Kenapa kamu gak bisa sadar diri? Dan aku gak pernah mengganggu, usahakan sultan. Komal orang aja aku gak pernah ganggu loh. Kenapa ya? Pokoknya aku adalah Esti. Benar kata Bang Dalbo tadi, diam itu adalah emas. Ngapain kita urus yang seperti itu? Menghabiskan energi kita, ya kan? Apa sudah diam kan semakin Kaleli benar. Gitu. Ya diam itu emas. Tapi begitu dikasih pelajaran, akhirnya pada takut semua kan? Diminta itu kan, pada takut. Karena gini, aku paling suka memberikan efek jerah supaya muncung, dia nggak kemana-mana. Nah setelah aku bersuara, efek jerah kan, nggak berani lagi kan. Ayo mampus, siapa lagi mau? Itu efek jerah. Akhirnya mereka pada takut kan, pada bilang bukan aku. Sekarang bukan aku. Udah dikirim bukti, bukan aku. Dikiranya aku gak punya bukti, gitu kan. Nah itu baru sekarang efek jerah, gitu. Tujuannya juga nggak beres, mau cari popularitas. Aku juga kalau untuk di TikTok ini tidak mau kasih gift paus segala macem, ya kan mendingan aku main belakang aja Bang Dalbo, transfer gitu kan lebih enak gitu kan. Ini Kak gitu. Lili ini lama-lama kayak Tuhannya Oten, suka kali main belakang. Pantes aku janda gak laku-laku berapa tahun, kasih belakang aja dibahasnya. Ya ampun, Kak, yang depanku aja dia berkarat loh Kak, kok bahas belakang pula Kak. Kau jangan ngomong itu kau, tamper nanti muncung kau ya. Pun kau, gimana ya kau, udah aku bilang ya kemarin. Agak lain ya kau. Habis Kakak dari tadi ngomongnya belakang. Memang agak lain ya kau ini. Iya. Saya dipitnah pun saya anggap apa ya, angin lalu aja. Saya sering dipitnah. Nah perkara sultan saya jujur nggak punya. Kalau mau penghasilan, kadang viewer saya sendiri aja di sini naik 500, 700 bahkan di atas 1K. Kalau saya mau kumpulkan satu minggu gift ya nggak sampai 100.000. Nggak sampai. Nggak sampai kalau saya. Dari dulu begitu. Tapi tujuan saya di sini memang semata-mata karena Allah. Bagaimana Kristen ini kadangkala dia memberikan satu narasi Islam masuk neraka. Mari kita dialogkan. Siapa sih yang masuk neraka, Kristen atau Islam? Tapi tentunya kita berdalil. Sama-sama semua punya pernyataan, mengklaim boleh, tapi dalilkan. Ya, didalilkan. Dipitnah itu, makin dipitnah kita, makin derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita ikhlas menyampaikan kebenaran itu secara hak dan menyampaikan yang mana yang hak, yang mana yang batil. Jadi tujuan dakwah jangan mengharapkan sesuatu. Kalau diberi alhamdulillah. Kalau tidak diberi, singkirkan kalau tidak diberi, perasaan iri dan dengki. Bang Dalbo, gini loh Bang Dalbo, ini biar didengar-dengar juga ya kan. Memang orang bukan rezeki kalau pas live gitu kan. Ya kan, tapi mereka main belakang Bang Dalbo, DM. Kak, bisa belikan aku dari tadi bahasnya belakang mulu. Kak, bisa belikan aku ini. Kak, bisa depan belikan ada berkarat, belakang yang dibahas. Ya kalau kan, aku itu masuk kebalik, Bang Dalbo. Bunda, kebalik. Ada sultan dulu, Pak Dalbo kalau butuh sesuatu DM saya. Oh saya enggak.
Jadi saya DM itu paling ucapkan assalamualaikum. Itu aja. Ada dulu pemberian ya. Ini dari kebetulan Sultan juga itu. Tapi aneh, Sultan dari Oten memberi kepada kami. Yang mengambil duit itu ini Mbak Pera. Sultannya itu dari Oten loh. Yang bagi-bagi paketan kita, bagi-bagi paus, bagi-bagi paketan. Assalamualaikum Bunda Pera. Waalaikumsalam. Ini Assalamualaikum semuanya. Beliau yang membagi-bagi itu. Kebalik. Apologet lain sultannya muslim. Kalau kami ini Kristen. Kristen yang bagi-bagi ke kita. Betul nggak Mbak Pera? Iya. Buat apa itu kalau nggak salah bulan puasa ya Bang ya? Bulan puasa. Buat hari raya. Bagi-bagi paus, bagi-bagi paket. Kalau saya mendingan main belakang aja. Main belakang dari tadi bahasa belakang mulu kali ini. Saya suka main belakang gitu. Enggak boleh main belakang. Saya tadi main belakang. Saya jandanya Yesus. Awak udah lama berkarat di depan gak dipakai. Saya sekarang lagi birahi. Saya sekarang lagi birahi. Belakangku lagi berkarat loh, udah bertahun-tahun. Depannya masih kan juga depan ngomong berkarat. Belakang pula dibahas. Masih juga pula ngomong berkarat dia. Kakak pula bahas belakang mulu. Jadi apa yang dibahas nih Bang Darbo? Ya, itu belakang. Emang nggak ada Oten nih? Ada Oten nih Bang Darbo? Belum ada, naikkan aja kalau berani dialog. Naik Oten naik. Ada blokir nggak ke ini? Nggak ke Bandung dek? Enggak. Oh enggak. Nora Kami mau ya? pergi Kak, mau ke Batam kami ketemuan Soalnya sama Esti. Bandung itu lautan pengkhianat, jadi agak-agak sakit hati aku masih. Dalam pengkhianatan di situ. Lautan api dulu. Lautan pengkhianat. Lautan pengkhianat. Mulutmu jaga Gak boleh. Kok pecah? Memang baru pengkhianat. Alamak Jang, mulutmu jaga Ada tamu nih, Bunda siapa ya? Boleh ya izin ya. Udah turun. Mancing dia. Takut tak injilin. Aku lagi itu Kak, lagi birahi aku loh. Aku kan jandanya Yesus aku. Yo Perisal, selamat pagi. Apa yang kami bisa bantu? Bantu Hengki. Hengki nih, Hengki ini mau belajar Islam ini. Iya, mau belajar Islam dia. Biarin aja. Hengki belajarlah Islam. Suami kakak namanya juga Hengki Setiawan ya kan? Kapolsek suami kakak. Bener. Oh, kata Bang Dalbo. Bang Dalbo, kalau singkatan Kapolsek itu artinya kepala botak, hidungnya pesek, Bang Dalbo. Nama suami kakak. tak pikir serius sudah. Gimana? Janganlah. Aku bang memang suka. Masya Allah. Saya sudah serius. Saya sudah komal. Semalam saya di komal si sahabat Bang Juma. Ngapain kau situ? Sahabat Bang Juma. Oh, iyalah bagus belajar Islam di situ. Iya, orang. Mualaf lah Hengki, logging lah segera mungkin. Jangan nunggu-nunggu. Saya bilang sama sahabat Bang Juma,
saya bilang sama orang itu, saya sudah percaya gitu maksudnya. Percaya apa? Dapat. Saya percaya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Akbar. Segerakanlah Hengki. Segerakanlah, Itu jangan nanti ditunda, dibimbing Hengki. oleh Mbak Bunda Dibimbing. Leli. Enggak lah, Bang Dal. Aduh. Bang Dalbo ini, aku nggak bisa. Bang Dalbo ada aja Bang Dalbo ini loh. Aku nggak bisa. Banyak orang yang keturupan kalau Hengki menjabarkan itu. Apa mendasari? Karena kebetulan ada mualaf juga di sini, termasuk Bunda Blokir dan Bayu Andika yang dari Batam juga ya, Bang Andika. Batak. Waalaikumsalam. Cas sapi. Bang Hengki, Ya, kenapa bang? apa sih mendasari Bapak mulai ragu bahkan tidak percaya ya? Bible itu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Biar saya jelaskan kenapa saya ragu tentang Yesus ini sebagai Tuhan. Biar saya jelaskan semua gitu. Sedangkan di Alkitab tidak ada mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Saya sudah berkata kepada seorang Kristen yang ada di samping rumah saya, ada nggak di situ dibuat bahwa Yesus mengatakan aku adalah Tuhan? Nggak ada, bang. Aturannya gini, kalau kita seorang Tuhan, aturannya kita mengakuinya itu saya adalah Tuhan, saya layak disembah, kan gitu aturannya, gitu maksudnya, bang. Betul. Kalau Betul merasa Bang. Tuhan, kan gitu maksud saya, bang. Ya, artinya Jadi, ada pengakuan. Sebenarnya ada pengakuan itu maksudnya, bang, gitu. Jadi satu Tapi lagi, malahan Yesus mengatakan engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. jadi ada lagi, bang, yang saya yang bikin saya bang, bimbang gitu tentang Kristen ini. Jadi ada lagi masalah Yesus ini dibunuh gitu maksudnya, bang. Tuhan dibunuh, disalib gitu, disiksa. Masa seorang Tuhan berpikirlah, maksudnya gini, Tuhan kan itu kan maha kuasa. Betul. Terus kalau maha kuasa itu kan aturannya itu kan nggak disiksa. Kalau Tuhan itu kan nggak mungkin lah Tuhan disiksa, kan gitu maksud saya, bang. Betul. Jadi saya ini bukan menjelek-jelekkan agama saya, bukan. Saya berpikir aja secara logika Akal gitu. sehat. Berpikir secara logika itu aja, bang. Betul. Karena Tuhan itu maha kuasa. Nah kalau disiksa, kekuasaannya kemana? Aturannya gini, kalau dia seorang Tuhan, aturannya bukan dia yang disiksa, siapa yang berdosa, kan gitu maksudnya. Kalau ada juga orang Kristen mengatakan kenapa dia disalib, karena menghapus dosa manusia. Jadi berarti dosa manusia nggak ada lagi dong, udah dihapus semua. Ya, aman sudah. Aman sudah. Anumu kan, anuku. Nah kalau konsep seperti itu mau diterapkan, anumu anuku, betul nggak? Iya, itulah yang karena tidak ada dosa lagi. Gak ada dosa lagi, berarti orang bebas membunuh dong, mencuri, bebas karena nggak ada dosa.
Itu yang saya katakan, anumu anuku. Oke, itu dulu dari aku Bang ya. Mana tahu ada yang lain mau ngomong. Ya gitu. ini Ban Bayu kan dia dulu Kristen juga, sama awalnya dengan Bang Hengki, tidak percaya juga berdasarkan seperti itu. Nah kalau Bang Bayu ini dia menggunakan akal juga. Kalau dia Tuhan, lalu dia berdoa semalaman, dia berdoa kepada siapa? Itu silakan Ban Bayu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau ini di bawah pendeta naik Pak Pendeta. Jadi begini Abang Hengki, dari hal kecil yang ada di dalam Bible, bagi orang yang berakal itu akan menjadi pertanyaan besar, seperti yang Abang katakan. Kalau dia Tuhan, kenapa dia disiksa? Itu bagi pemikiran orang berakal, itu jadi pertanyaan besar bagi kita. Kalau dia Tuhan, kenapa dia harus disiksa untuk menebus dosa manusia? Kan itu karena kita menggunakan akal, mempertanyakan. Itu baru Bang, Abang menggunakan akal Abang. Itu mantap. Jadi sekarang begini Bang ya, pertanyaan saya kepada Abang, jika Abang telah mengimani suatu ajaran yang sudah bertentangan dengan akal dan hati Abang, apakah Abang masih ingin bertahan di sana? Kalau ajaran itu sudah tidak bisa diterima dengan akal, dengan pikiran dengan hati nurani kita, untuk apa kita bertahan di sana Bang? Misalkan gini, Abang bergereja, Abang dengarlah nanti pendeta itu berkhotbah di mimbar, Yesus itu Tuhan menyembuhkan orang mati, Yesus itu begini, tetapi dalam hati Abang, bohong aja kerjanya ini pendeta. Iya kan? Pasti bohong aja kerja ini pendeta. Untuk apa kita masih bertahan di sana kalau terima lagi gitu? Bukannya saya mengajak Abang untuk mempengaruhi Abang ini ya, untuk masuk ke Islam, enggak. Tetapi harapan saya, ya kalau bisa login aja Bang. Untuk apa kita bertahan di sana? Karena udah memang nggak pantas Bang. Pemikiran saya juga sama seperti Abang dulu. Di awalnya itu saya masih SD ini bertanya-tanya, kenapa ini Tuhan ini berdoa? Kalau dia Tuhan, kepada Tuhan siapa lagi dia berdoa? Dia sering naik ke atas bukit berdoa, tangannya menengadah ke atas, cahaya turun dari langit kepadanya. Kalau kita membaca Bible, dia berdoa semalam-malaman, malaikat memberikan kekuatan kepadanya. Tertulis di dalam Bible, aku mendengarkan apa yang diperintahkan, itulah yang aku kerjakan. Apa yang aku dengarkan, itulah yang aku sampaikan. Udah jelas. Jelas di sana itu dia hanya sebagai hamba, menerima perintah, menerima firman. Bapa lebih besar dari aku. Sebab siapa yang mengutus yang mengutus dengan pengutus itu tidak sama. Beda. Jelas semua tertulis dalam Bible. Selain dari itu Bang, itu adalah doktrin. Doktrin yang selalu diputar-putar oleh para pendeta. Doktrin diputar terus itu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kalau orang Kristen Alkitabiah, tidak ada dasarnya Yesus itu Tuhan. Kalau mereka Alkitabiah, berdasarkan Alkitab, tidak ada Yesus itu Tuhan. Tetapi dibarengi dengan doktrin yang sudah tidak benar, memplesetkan ajaran Yesus, makanya Yesus itu Tuhan. Itulah, simpel kok. Lanjut Bang. Bang Iya, oke. Ya, betul. Kalau di Islam itu Pak, simple. Sekali Tuhan Maha Esa nggak pernah jadi dua, apalagi tiga. Sekali Allah, Tuhan itu nggak pernah berubah. Jadi berinkarnasi, jadi manusia. Lalu di Islam tidak ada paksaan Pak, tidak ada.
Bahkan kita diperintahkan untuk berpikir. Apalah takilu, apalah tasakkarun. Berpikirlah. Nah, secara akal logika, apa yang Bapak Abang tadi sampaikan itu tentu bertentangan dengan akal dan keimanan. Memang ajaran para nabi tidak pernah mengatakan Tuhannya nusul menjadi manusia, apalagi terbagi-bagi. Contoh, di ajaran Musa menyampaikan di Ulangan 6 nomor 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Lalu diambil, dijadikan ketetapan hukum dalam ajaran Yesus. Dari mana mengambil Yesus itu? Tentu acuannya dari perjanjian lama. Ketika orang Saduki bertanya perkara hukum yang terutama, apa jawabannya? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, tak kala Nabi Muhammad diutus untuk semua manusia, dia menegaskan kembali, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Katakan Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Jadi, tak kala Abang Hengki ini mau berpikir, berpikirlah. Ya. Berpikir sebelum terlambat. Anda sudah menjabarkan bahwa tidak percaya lagi. Hidup ini Pak, nggak ada yang tahu. Mungkin hari ini kita berjalan di atas tanah, mana tahu besok atau lusa kita sudah di bawah tanah, tanpa memegang satu ketetapan bahwa pengakuan. Kalau di Islam kuncinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kunci. Nah, cobalah berpikir. Jangan ditunda-tunda. Hari ini Anda masih bernapas. Tidak ada yang tahu sebentar atau sore, malam, pagi, besok, lusa Anda sudah di bawah tanah. Itu tidak ada keselamatan lagi. Silakan menhengki. Ya, oke. Saya terima dari perkataan itu, memang yang abang bilang itu betul. Jadi itu dulu maksudnya saya sini udah dulu saya pamit dulu. Ya, Mau kemana Bang Hengki? Bang Hengki, begini Bang. Kalau abang takut ini ya, karena seorang mu'allaf itu Bang, kalau sambil diriku Bang ya, dulu saya sebelum pindah agama itu saya pikirkan dulu semua itu. Saya pikirkan bagaimana nanti kata keluargaku ini, orang tuaku ini, keluargaku lah semua di kampung bagaimana ini. Tapi bukan itu tujuan saya. Sudah final Bang, sudah yakin. Dan agama yang setelah kita percayai selama ini udah nggak benar. Untuk apa kita mau mempertahankannya? Selamatkanlah dulu dirimu, gitu kan? Intinya selamatkan dulu dirimu, dan setelah engkau sudah meninggalkan agama yang dulu dan masuk di agama yang baru yang kamu imani, seperti saya ini masuk agama Islam, saya akan berusaha lagi. Bagaimana saudara saya, keluarga saya ini, dan pelan saya ingatkan itu tidak benar. Kalau bisa saya ajak diskusi,
coba baca ini, coba baca itu, pelan-pelan bang. Yang penting itu saya ajak abang itu, coba abang selamatkan dulu diri abang. Mengenai keluarga itu nanti di belakang bang. Di belakang bang, di belakang itu pikirkan itu. Mengenai diusir dari keluarga, Allah itu maha kaya bang. Kalau ada warisan tidak dikasih, kaya bang. Itulah tanamkan di keinginan abang. Jangan pernah takut bang kalau masalah dunia ini, sementara ini. Ayo bang, jangan ditunda-tunda bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Bang Hengki ini kemarin katanya dia mau syahadat, cuma aku tengok kemarin dia salah masuk room juga kan, masuk ke roomnya itu sahabat Bang Zuma tuh. Itu kan oten semua tuh. Sahabat Bang Zuma yang ya. palsu. Jangan Yang fitnah palsu. ya. Sahabat Yang Bang Zuma palsu. hoten semua. Jangan fitnah. Ada memang Bunda. Ada memang ada yang palsu. Ada. Bang Zuma itu ada Iya, palsu. tetapi si Hengki semalam masuk di room sahabat Bang Zuma itu ori. Saya mendengar asli. sendiri. Jangan fitnah. Enggak. Bang Zuma sendiri bersuara. Gak boleh Kalau kayak gitu. akunnya itu izin dulu Bunda. Kalau akun Bang Saya Zuma yang kalau dengar sendiri asli, kok, kalau memang itu ori, dengarkan kalau dulu memang panjangan. itu Kalau bukan ori asli dia. itu kalau Bang Zuma yang asli rata-rata viewernya itu di atas 1K. Kalau yang palsu itu paling 70 ekor, 50 ekor. Kalau Bang Zuma asli dia rata-rata di atas 1K, itu aja tanda-tandanya. Iya, semalam si Hengki ini masuk di room Bang Zuma itu asli. Kan dia cerita semalam kan, makanya aku bilang jangan fitnah. Saya menyaksikan sendiri. Dia Bang Zuma bersuara. Aduh, fitnah. Gak boleh kayak gitu. Salah masuk. Betul dia Hengki. Tapi memang ada juga yang mengkloning gitu loh, sama Kristen pakai DP semuanya sahabat Bang Zuma. Bocah diam dulu bocah, bisa di mute dulu nggak noise lagi. Nah kan enak gitu, teratur. Ya Hengki, silakan Hengki ditanggapin Hengki. Iya, saya menanggapinya iya betul. Ya itu aja tanggapan saya. Saya terima gitu. Bang Iya. Hengki masih tinggal sama orang tua atau gimana bang? Saya ini tinggal sama orang tua. Masih di kampung ceritanya ini ya. Ya namanya lah di Aceh, di kampung itulah Aceh. Abang orang Aceh. Aku lahir di Aceh. Tapi sekarang abang di mana? Iya di Aceh juga. Abang orang kita Batak atau orang apa ini? Aku orang Batak tapi lahir di Aceh. Oh, orang Batak ya, orang ke sana, tulang itu ya. Bukan kurasa dari nenek moyang dulu. Maksudnya dari opung kurasa merantau ke Aceh gitu. Jadi begini saja bang, kalau abang ingin belajar lebih dalam, di Aceh itu kan mayoritas itu Muslim lah, di sana itu menegakkan syariat Muslim. Iya, Jadi, kalau syariat Muslim, kalau abang syariat Muslim di sini, kalau syariat Muslim di sini besar. Iya, makanya saya sarankan ke abang, kalau abang belum bisa menemukan titik terang mengenai diskusi ini kan, kalau mengenai ke sisi dari Alkitab itu kan abang sudah banyak mendapatkan ilmu dari diskusi ini. Tetapi kalau abang ingin mendalami mengenai kisah Nabi, kan selama ini kan debater Kristen ini kan selalu mempelintir apa itu yang mengenai kisah mengenai Nabi Muhammad SAW.
Itu juga benar bang. Fitnah itu. Sama seperti saya dulu bang. Sebelum saya masuk Islam bang, itu mengenai Nabi Muhammad SAW itu sangat jelek. Itu di pikiran saya bang. Yang inilah, dituduh inilah, diceritakan seperti inilah. Tetapi itu nggak benar. Tidak betul itu semua bang. Ya, Tidak betul. mana bisa dikatakan nggak benar kalau ada datanya. Kenapa kau kenyang-kenyang bocah? Diam kau dulu pasienku, diam kau dulu. Nanti kau. Itu nggak betul bang. Nggak betul. Kalau saya mengatakan tinggalkan itu Kristen. Tinggalkan itu Kristen. Nggak benar itu ajaran agama itu. Saya bisa bertanggungjawabkan perbedaan Yesus dengan Paulus. Kita bisa buktikan kok. Perbedaannya sangat jauh. Yesus berdakwah selama 3 tahun dari Nazaret sampai ke Galilea. Banyak sekali pengikutnya. Tidak ada yang menuhankan dia, bang. Jemaat mula-mula waktu Yesus di atas batu bersama dengan Petrus. Apa kata Yesus kepada Petrus? Petrus, di atas batu inilah akan kudirikan jemaatku. Padamulah akan kuserahkan kunci surga. Petrus berdakwah sampai di Yunani sana. Di Yunani. Tidak pernah Petrus itu berdakwah memberitakan Injil itu di luar dari orang-orang yang tidak bersunat. Dakwah Petrus hanya kepada Bani Israel. Domba-domba yang hilang. Domba-domba yang dicerai-beraikan oleh Tuhan. Itu. Tetapi Paulus ini bang. Paulus ini mengambil ajaran dari ajaran yang dibawakan oleh Petrus, diplesetkan. Berdakwah kepada orang-orang yang tidak bersunat. Sementara ajaran Yesus ini bukan untuk semua umat manusia. Dia diutus khusus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Begitu bang. Domba-domba yang hilang dari umat Israel ini siapa? Domba ini siapa? Kita harus kupas dulu ini. Kita harus paham dulu. Yang dimaksud hilang dari umat Israel itu apa sih? Yeremia 50 ayat 17 jelas di sana diterangkan. Bani Israel itu adalah domba yang dicerai-beraikan Tuhan ke seluruh pelosok bumi ini. Itu Bani Israel. Kepada mereka lah ajaran ini ditujukan, bukan kepada kita Bani Batak, Bani Manado, Bani Yunani, Eropa. Tidak. Nah, sekarang Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia Anda ingkar. Itu Anda tidak terima. Ada nabi yang diutus hanya kepada Bani Israel, Anda ambil dan Anda jadikan Tuhan. Apa enggak gila kan gitu? Makanya tidak ada orang Kristen walaupun pendeta yang mengajarkan ajaran Yesus itu secara dengan pasti doktrin. Kalau mereka berpedoman dengan Alkitab, tidak ada dasarnya Yesus itu Tuhan, tidak ada. Mau dari sisi kemanusiaan, mau dari sisi ayat yang tertulis dalam Bible, semua terbantahkan. Apalagi kalau kita berbicara mengenai sisi kemanusiaan, lebih gila lagi bang. Kalau kita berbicara mengenai sisi kemanusiaan, dari sisi kemanusiaan, masa Tuhan netek, masa Tuhan buang air kecil? Kalau kita berbicara mengenai ayat Bible, ya bang. Bang Bayu. Ya itu. Jadi si Hengki ini sebenarnya semua itu dia udah paham. Dia itu ketakutan, dia itu takut diusir, tinggal di mana, nanti mau kerja apa, nanti mau makan apa. Terlalu jauh dikasih tahu, dia masih ada ketakutan. Sebenarnya kalau untuk menerima Islam, menerima Tuhan yang benar itu Allah, dia udah yakin itu. Cuma dia ketakutan, nanti aku tinggal di mana, nanti kerja apa, nanti aku makan apa. Itu yang ditakutin dia. Dia itu nggak bisa kayak kita ini, udah jalanin aja gitu. Semua itu udah diatur oleh Allah, jalanin aja. Insya Allah akan ada rezeki, akan ada orang membantu kita. Nah di situ dia belum bisa, belum berani menekatkan kuatnya, menguatkan nekatnya.
itu. Jadi dia kayak apa aku bilangnya? Umurnya 27, tapi dalam menanggapi kehidupan belum bisa apa namanya dia, belum bisa fokus. Jadi kayak masih nantilah, aku udah kerja ini, jadi ajalah peluk Islam itu. Aku nanti belum tentu di sana bisa makan, nanti aku jadi gembel pula. Itu. Nah itu kesalahan saya gitu di sini. Jadi kita udah capek juga kita berkoar begini, begono begini, tapi tetap aja dipikirkannya besok mau makan apa. Itu yang dipikirkannya, cobalah. Padahal dia Besok tinggal di tambahin. mayoritas ya. Kakak Iya. tambahin ya sedikit ya. Silakan. Kakak tambahin sedikit untuk Engki. Iya Kak, ya. Engki jangan takut dan ragu ya, karena Allah akan mencukupkan rezekimu. Allah menjagamu, itu yakinlah. Kalau kau dalam keadaan kafir, na'udzubillah, kita nggak tahu hari ini, besok, menit ini, besok diambil Allah, bagaimana? Ya, yakin aja, jangan kata, oh nanti aku nggak makan, oh nanti aku nggak ini, oh kan orang ini banyak oh-nya. Jangan lagi ragu, jangan lagi ragu. Allah mencukupkan rezekimu, yakin aja, ya, yakin aja lah. Logging lah cepat itu, jangan lagi nunggu-nunggu lagi. Kalau sudah percaya jangan lagi, itu aja nunggu. Itu pesan dari kakak ya, Hengki, karena suami kakak juga mualaf dan namanya sama, Hengki juga. Nama suami kakak Hengki Setiawan, dia orang Cina mualaf. Jadi waktu saat itu saya bilang sama suami saya, dia mau sama saya bilang sama dia, kalau kau mau sama saya, kau harus Islam. Gak akan aku mau keluar dari agama ya, mendingan aku jadi pelacur, masih ada pintu maaf. Tapi kalau aku sudah keluar, nauzubillah, kata suami aku, siap. Langsung dia logging, gak nunggu-nunggu lagi, ya kan, langsung dia logging, langsung, alhamdulillah. Dan Islamnya pun ya kita malu jadi orang Islam jadinya, ya kan. Ya sholatnya kita aja nantilah ya, kalau pas azan nantilah ya. Kalau pas azan nantilah ya. Pasti tengok suamiku, kau tunggu-tunggu azan, sebentar lagi kau, kalau diambil Allah, apa yang ditanya Allah nanti sama kau, katanya. Begitulah kira-kira suami kakak itu sekarang itu, Hengki. Jadi jangan ragu lagi, insya Allah Allah mencukupkan semuanya untuk Hengki, yakin aja. Jangan kata orang aku takut diusir dari keluarga, mendingan diusir dari keluarga ya, daripada masuk neraka jahanam, gak ada tempat lagi. Nah itu aja pesan dari kakak Hengki ya. Iya Kak, saya cuman nanti kurang yakin kehidupan saya itu aja Kak. Tuh kan, kalian denger kan? Capek Iya, kita betul, ngomong. Kenapanya kurang yakin, apalagi Capek kurang kita yakin, ngomong kan? Itu kalian dengar sendiri. Hengki, Dia apanya kurang yakin? dengan Berarti kau tidak kehidupannya. percaya dengan Allahmu. Capek kita ngomong kan? Aku udah capek kali loh Mbak Dedi. Udah sebulan lebih aku ngapain dia. Waalaikumsalam warahmatullahi Capek. Ujung-ujungnya nggak yakin dengan kehidupannya kan? Awak udah berkoar-koar. Kak Leli mute Kak, noise Kak Leli. Kak Leli. Ini. Oke, Capek itu Bang Bayu aja dengerin tadi kan aku bilang, aduh Bang Bayu. Dia tuh capek Bang Bayu, aku sebulan lebih ngomong ke dia ini. Ujung-ujungnya itu nggak yakin dengan kehidupan gitu loh. Padahal ini aku udah yang capek kemarin juga. itu. Iya. Ini Sengki yang kemarin. Oh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Aku sampai Hengki pun cerita semalam kehidupanku. udah capek dijelasin di rumpun masih juga kayak gitu, nggak tahu lah si Hengki. Lanjut. Gini Bang. Jangan dipaksa Pak, karena apa ya? Mungkin dia pemikirannya orang tua, ya itu tadi pengakuannya sendiri. Tapi saran saya, ya kan, Anda kan tinggal di tempat mayoritas. Islam itu Pak berbeda dengan Kristen. Kalau Islam itu satu tubuh, apalagi Anda seorang mualaf, kagak mungkin kagak dibantu. Begini aja Bang. Enggak lah Bang Dalbo, kalau di tempat dia aku yakin lah nggak mungkin nggak dibantu. Tapi ada saudara kita mualaf nggak dibantu. Begini aja Bang. Mungkin saya apa? besok login.
Tapi dengerin dia Hengki ya. Gini, bentar dulu Hengki. Gini Hengki dengerin baik-baik ya. Kamu juga kemarin tuh ngomong sama saya juga begitu. Gini, kita gak ada memaksa di sini. Saya cuma bilangkan ke teman saya, ke Bang Bayu, ke Bang Darbo itu, saya cuma kasih tahu ke mereka. Saya tuh udah ngomong gini. Kita udah ceritakan tentang Islam. Kan Bang Bayu tadi semangat banget ceritanya tentang keislaman. Nah, saya cuma mengingatkan Bang Bayu, percuma Bang Bayu, karena yang kini udah paham, udah tahu, dia cuma mikirkan kehidupan aja. Jadi percuma kita berkorkor tentang Allah, dia sudah mengimani, dia sudah meyakini, hanya diletak titik kehidupan. Gini Hengki, kami tidak ada memaksa di sini. Nggak usah ngomong besok gini, nggak usah. Menurut saya, ini pendapat saya, lebih baik kamu fokuskan aja dulu. Kamu kehidupan kamu mau gimana? Kemarin sampai ditawari pekerjaan loh kamunya gak mau kan? Kamu sampai ditawarin tinggal di sini di pesantren, kamunya juga nggak mau. Jadi kalau menurut aku, kamu fokuskan gitu ya. Kamu fokuskan, kamu mau kemana? Kira-kira kalau kamu mikir, aku fokus dulu nih. Aku mau kerja di sini, merantau dulu. Nah, merantau dulu, tinggalkan orang tua. Nah, setelah kamu tinggalkan orang tua, kamu merantau baru kamu pilih Islam agamamu. Itu. Tapi kalau kamu mau milih Islam agamamu hanya sekedar kita udah ngomong, ujung-ujungnya kamu nanti Islam itu hanya cuma sekedar kamu masuk Islam tapi tidak kamu jalani karena kamu takut dengan kehidupan gitu. Jadi lebih baik kamu udah mantapkan aja dulu kehidupanmu. Insya Allah umurmu panjang. Setelah kamu memantapkan kehidupanmu, kamu berani mengambil suatu keputusan, saya yakin kamu akan menerima Islam itu menjadi agamamu. Udah itu aja sih Engki. Egi, ini saya sambung sedikit ya. Kita walaupun beda agama, kita sama-sama orang Aceh ya. Kan kau waktu di room blokir apa itu Sinaga kan saya kan udah ngomong. Waktu kamu bilang pas mau mualaf, kan di room itu kita lama sampai berapa? Hampir seminggu lebih kita ya. Kamu nanya sampai kami arahkan ke room Kristen, kau naik sampai ke room Kristen kau dibal-bal. Sampai di room di blokir permanen naik Kristen pun kamu dibal-bal juga. Ya kan, habis saya bilang kalau di Aceh di kota Cane hari ini kamu mualaf, nggak usah kamu takut mualaf di room ini, di room kamu langsung ke Masjid Raya Kota Cane, kamu habis di mualaf disunatkan langsung kamu diarahkan ke pondok kalau di Aceh. Walaupun daerahmu Laweh Sagala, Laweh Alas itu mayoritas itu Batak. Itu kalau kamu betul-betul mau mualaf, nggak usah kamu mualaf di room. Jadi kan saya sudah cerita, kamu tinggal meninggalkan rumahmu, datang ke Masjid Raya Kota Cane, Pak saya mualaf atau Tengku saya mau mualaf masuk Islam, dibimbing. Kalau masalah pekerja belakangan, kalau di Aceh itu kalau kamu udah mau mualaf itu langsung itu tidak dikasih kerja, disuruh ngaji. Nanti kalau sampai di pondok kamu disuruh bantu-bantu karena kamu kan digratiskan semua, bantu-bantu di pondok. Jadi itu terpulang darimu semua itu. Jadi betul macam apa nih blokir pemerintah atau itu Sinaga. Kamu mantapkan kalau kamu masih ragu, mantapkan dirimu, kuatkanlah dulu dirimu. Baru melanjutkan karena di dalam Islam tuh nggak ada pemaksaan itu. Lanjut saudaraku yang lain ya. Oke Bang, oke. Ini sedikit Bang ya Bang Ki, begini ya Bangku, kalau saya ambil diriku, seandainya saya masih di kampung kan, saya memang tidak akan bisa mualaf dan saya tidak akan bisa untuk bersyahadat. Karena kenapa? Depan muka belakang sampai kampung ke kampung saya itu semuanya Kristen, keluarga semuanya orang Kristen. Tidak mungkin. Tapi kenapa? Karena kita ini kan saya ini Batak, orang Batak marga Sifinja. Kita ini perantau loh. Kalau di seluruh Indonesia ini orang kita Batak itu sudah ada. Kenapa kita masih takut mengenai tidak nanti bagaimana kehidupan laki-laki loh ini? Masa seorang laki-laki takut memikirkan hal itu? Laki-laki itu bekerja keras, Nek. Ya, kita itu sebagai laki-laki itu harus bekerja keras.
Kalau kita nggak punya sawah, ya kita berkebun. Kalau nggak ada kebun sama sawah, kita jadi tukang batu. Kalau nggak ada, kalau kita bisa untuk menjadi kuli bangunan. Banyak pekerjaan laiku. Kenapa kita harus memikirkan hal seperti itu? Lai belum punya anak dan istri. Bagaimana kalau Lai sudah mempunyai anak dan istri untuk menafkahinya? Kan gitu. Katakan ini saya ini tegas bang. Tegas abangku. Jadi kita seorang laki-laki jangan terlalu hal memikirkan itu. Karena kita ini laki-laki adalah pencari nafkah. Kita ini mencari nafkah. Nanti kalau kita mempunyai anak, itu tanggung jawabnya besar. Menafkahi istri, lahir dan batin, mempunyai anak, kasih sekolah tinggi-tinggi. Kita ini, kalau seperti saya ini bukan pegawai negeri. Saya ini bukan pengusaha. Saya ini bukan orang kaya. Tapi Allah itu maha kaya bang. Kalau saya tidak mempunyai sawah, saya jadi tukang batu. Saya kalau nggak punya sawah, nggak punya kebun, saya jadi tukang ojek. Penting halal, sedikit tapi halal. Begitu abangku. Nggak usah terlalu kita takut untuk mengenai bagaimana nanti masa depan, bagaimana nanti ini. Serahkan kepada Allah, kepada Tuhan. Biar Tuhan yang membimbingmu, mengarahkanmu, memberimu petunjuk. Begitu abangku. Kalau kita sebagai seorang laki-laki, oke? Bang Bayu mental dia ini mental tempe. Aku aja capek kehidupanku aja, aku perempuan loh. Berkali-kali aku bilang aku perempuan. Nafkahi anak 13 tahun tuh sendiri tanpa bantuan mantan, orang tua, saudara. Perempuan loh. Dan aku dia di perantauan ini ya, di Tanjung Pinang ini 10 tahun. Tuh, jadi kamu tuh laki-laki harus lebih dari kayak aku loh, Enggi. Harus bisa mantep pikiran gitu. Saya paham Kak, saya paham. Saya paham. Ini saya seorang laki-laki itu harus gentleman, harus buktikan ke gentleman bilang. Gentleman. Nah, gitu maksudnya. Nah, gitu. Bilang dulu. Gentleman bilang. Gitu, gentleman. Oke. Gagah ya Bang Mayu, Mayu apa namanya nih? Gagah. Masya Allah, mukanya jernih, beuduk ya. Masya Allah. Kak Leli, kalau udah kena air sembahyang pastinya begitu. Air wudhu tuh, iya. Makanya saya bilang sama Hengki, ini cepat. sebentar Kak Leli, 1 menit aja, 1 menit. Hengki, apalagi di Aceh kok, di tempatku itu kok besok kok diusir kalau diapa-apain, langsung datang kalau di Aceh itu. Apalagi ke Aceh, kawasan Muslim itu. Jadi kamu nggak perlu takut sama sekali. Iya, di Aceh. Saya sudah mulai meyakini, maksudnya saya sudah berpikir semua itu bang, sudah berpikir. Kecuali kamu masuk Islam, contohnya di Medan, di Toba, baru kau susah. Di Aceh lawe sagala, lawe alas, walaupun banyak orang kamu situ orang Kristen situ, pasti dibiarkan lah kalau gitu. Kalau kamu masuk Islam, enggak berani mereka memaksa kamu, enggak berani karena takut datang orang Aceh, takut. Apalagi kalau orang alas, daerahmu itu takut mereka karena tidak berani mengganggu gugatmu karena kamu udah masuk Muslim tidak dipaksa. Iya, datang orang-orang masjid, orang lapak itu lapak tua aja diobrak-abrik, udah dibilang bulan puasa kau jangan jualan bandel, diobrak-abrik, dibakar. Itu Aceh, bukan lain. Lanjut yang lain saudaraku. Iya. Aku itu aja mau ngomong. Suaramu Bayu, nggak ada suaramu Bayu, nggak ada suaramu. Itulah itu akhirnya sosok itu kok, sosok overtaking apa aja, overtaking. Kau tutup aja kamera, kau nggak terima. Dah, overtaking kau. Macam-macam kau Bayu. Suara kau udah, gak usah konten kau, udah. Kenapa kau itu? Aduh. Abis suaramu gak ada, deh capek aku nengok kau ngomong kan. Udah, aku matikan aja kamera kau, matikan. Udah jelas, udah kedengaran gak suaraku? Udah. Sudah. Oke. Sudah. Begini, saya hanya memberikan dia
Saya ini hanya memberikan dia Lai Hengki ini motivasi sebagai seorang laki-laki ya. Kita laki-laki itu seperti yang saya katakan tadi, kenapa kita harus mau pusing? Kita ini kuat loh, harus bisa kerja keras. Kita ini harus bisa kerja keras seperti yang saya bilang. Kalau kita nggak punya sawah, kita bisa berkebun, mencari nafkah. Kalau nggak ada sawah kebun, kita bisa jadi tukang ojek, tukang batu. Nah, banyak lah. Kenapa kita harus takut nanti bagaimana kehidupan saya? Nanti kalau laki-laki beristri, mempunyai anak, itu tanggung jawabnya lebih besar lagi. Laki-laki jangan, apalagi kalau kita orang Batak, bekerja keras kita itu nggak ada basic untuk dari segala hal itu. Kita bisa berdagang walaupun jual gorengan, iya kan? Orang kita Batak itu pintar cari uang. Itu aja jangan karena iman itu yang sudah tidak bisa lagi diterima akal, lain masih bertahan di sana buat apa? Itunya Bang. Buat apa kita mau bertahan di sana sementara sudah bisa diterima dengan akal dan pikiran kita? Nanti lain disuruh sama tulang itu. Saya panggil tulang lah ya, bapaknya lain. Disuruh lain bergereja. Hengki, kenapa kau tidak pergi gereja? Lain pergi ke gereja, sementara di dalam hati lain sudah bertentangan kan, jadi dosa juga. Nanti pendeta itu berkhotbah berkuar-kuar mengatakan Yesus itu Tuhan, dia itu banyak mujizat, bla 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 bla. Antara dalam hati lain, bullshit ini, gak benar ini. Jadi untuk apa kita masih bertahan di sana? Kalau lain diusir, berangkat kerja, pergi merantau. Merantau, kenapa takut merantau? Saya ini merantau ke sana kemari, Le. Saya 2 orang bersama Laiku di sini, anaknya tulangku. Saya itu ke sana kemari merantau, sudah keliling ke sana kemari. Sembarang kita kerja, Laiku. Sembarang kita kerja. Begini, Le, untuk menjadi seorang sukses bukan harus menjadi pegawai negeri. Ya, bukan harus menjadi seorang pengusaha, abdi negara. Enggak lah itu. Dari berdagang juga kita bisa sukses. Jual gorengan pun kita bisa sukses. Makanya abangku, kita ini sebagai laki-laki jangan terlalu cengeng lah itu. Ini motivasi dari seorang laki-laki lah itu. Jangan terlalu cengeng untuk memikirkan kehidupan ini. Takut tidak ada pekerjaan. Engkau diciptakan oleh Tuhan itu untuk bekerja keras, Bu. Itu Bang, oke. Gini Bang, oke, lanjut. Saya sudah berpikir, pokoknya saya memeluk agama Islam nanti itu saya mencari pekerjaan. Jadi saya itu memeluk agama Islam itu betul-betul Bang. Nanti saya bukan cuman ngomong aja, bukan. Saya nanti memeluk agama Islam itu pas saya akan cari pekerjaan yang halal. Pokoknya saya kumpulkan uangnya biar bisa nanti untuk masa depan aku. Itu aja Bang ya. Oke, itu aja Bang. Pokoknya saya udah berpikir Bang. Jadi teman-teman ini aja deh, kita doakan aja semoga Hengki ini bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, yang bisa mencukupinya, dan semoga Hengki diberikan umur yang panjang supaya tidak telat menerima atau membaca 2 kalimat syahadat. Kita doakan saja ya. Semoga Hengki dimudahkan segala urusannya, diberikan rizkinya, dilancarkan rizkinya, dan semoga Allah berikan Hengki umur yang panjang agar Hengki bisa membacakan 2 kalimat syahadat. Amin. Iya Kak, ya. Amin ya rabbal alamin. Tapi ini si Hengki sekarang udah DPO si Haliludah loh. Mulai semalam dicari di DM dia semua, begitu sibuknya si Haliludah semalam. Iya, si Haliluya itu udah jadi DPO. Udah saya blok dia itu. Kenapa DDM kau? Waktu saya naik di naksir dia sama si Hengki.
Bukan. Oh, mau main belakang juga dia ya? Bukan gitu, bukan Rupanya. gitu gini. Bentar dulu bang, gini. Saya kan tadi malam kan naik ke komalnya siapa? Itu Nora. Nora Aritonang. Terus jangan kau percaya omongan orang itu, pembohong itu. Itu ajaran sesat itu katanya. Di DM terus itu. Jangan kau, kalau enggak bisa nanti kau masuk neraka sampai selamanya, enggak bisa nanti kau besok kau mati konyol itu dibuatnya, dibilangnya gitu. Itu di DM itu, makanya saya blokir di Facebook, di TikTok gitu. Sampai dibilang dikirim DM-nya. Itu Unirifa tuh PC bugil itu. Udah hamil itu dia itu. Di DM si Rizky. Apa nih si Hengki? Itu tukang PC selalu PC bugil itu katanya. Tapi gak usah juga lah Bang Dragon ngomong kayak gitu. Kita dengarkan aja Bang Hengki. Ya, silakan Pak Hengki. Pokoknya banyak lah bang, makanya saya blokir si Haleluya itu gitu. Abangku, Anda kan punya akal, silakan Anda berakal, fungsikan akalnya. Islam la ikrah fiddin, tidak ada paksaan, silakan Anda berakal. Gini bang, mungkin nanti saya masuk Islam. Ya, amin. Nanti saya memeluk agama Islam, saya langsung berangkat dari rumah. Amin. Pekerjaan yang menghalalkan, yang halal aja gitu, yang bisa untuk mengumpulkan uang untuk masa depan saya, itu aja bang. Hengki, yang saya bilang kan betul. Semalam kan ada Unirifa yang kamu ngomong dengan Unirifa kan? Si Hale. Jangan bawa-bawa itu bang. Oke. Nanti kita dikatakan apa ya, ngibah lagi, jangan. Cukup aja Pak Hengki mengatakan jangan. Kalau kamu meninggalkan Kristen masuk neraka kekal. Anda Kristen tetap masuk neraka. Itu Kristen itu jaminannya neraka, bukan berdasarkan Al-Quran. Kalau Al-Quran sudah jelas, tetapi berdasarkan Bible. Coba cari satu ayat ada jaminan orang Kristen masuk surga. Cari satu ayat saja. Kan sudah. Kalau kita rujukan ke Al-Quran, di luar Islam itu neraka. Kadangkala ada pernyataannya, itu kan Al-Quran. Iya, mari kita ke Bible. Tunjukkan ada jaminan Kristen menurut Yesus atau menurut para nabi masuk surga. Cari satu dalil saja. Agama Kristenlah ini yang akan masuk surga. Mereka jalan aja Pak. Jalan, saya pernah dialogkan itu perkara jalan. Gak mampu. Ujung-ujungnya apa jawabannya? Kamu Dalbo tidak diilhami oleh Roh Kudus. Itu jawaban apa itu? Jawaban putus asa. Nah, kita berdalil. Islam dalil, agama dalil. Nggak bisa kita karang-karang. Karena semanis-manisnya ucapan itu Pak, kalau tanpa dalil itu namanya bullshit. Ya. Apapun yang keluar dari mulut kita manis, ya lembut, tapi tanpa dalil itu bullshit. Itu Islam. Kalau nggak ada dalil itu nggak percaya. Beda. Disampaikan tadi Bang Bayu bagaimana pendeta menyampaikan, ya manis, bahasanya manis memang, tapi nggak ada jaminan. Ibarat duda-duda duda apa ya, duda apa istilahnya Bayu?
Duda keren. Duren, duda keren. Itu mengucapkan kata-kata manis itu, Pak. Kamu deh yang paling cantik di bumi ini. Semua perempuan takluk kalau kamu ada deh. Walaupun saya lapar, ketika melihat wajahmu aku kenyang deh. Ini perempuan yang satu. Nanti yang kedua itu juga ucapannya. Apakah benar? Kagak. Itu yang selalu dilakukan Pak Naga. Tahu aja jangan buka rahasia sini, ada Kak Leli di bawah lu. Beliau mau ke tempat saya lu sama blokir permanen. Habis nanti dibal-bal aku yang Bang Dalbo. Mati kita. Jumpa kan, nanti kita ya. Tanggung jawab Bang Dalbo, tanggung jawab yang Bang Dalbo. Tanggung jawab. Saya hanya berkata jujur. Iya, tapi kan janganlah di depan Kak. Cemana janda Yesus tadi? Apa kita cerita janda Yesus tadi? Apa tuh? Mulai kapan lagi Kak Leli? Udah cukup itu apa Nora jadi Dragon? Yesus. Udah cukup itu Nora untuk istri Yesus. Jangan kakak lagi tambah kakak lagi pula. Tapi banyak jandanya Yesus. Cumannya Bang Dragon ini. Jangan berebutlah kakakku. Nanti aku open cam lah biar tahu aku jandanya Yesus. Oh iya, udahlah kalau kayak gitu. Open cam lah aku biar nampak kalian aku jandanya Yesus. Semuanya sampai sini dulu ya, ada kerjaku maksudnya. Siap. Aku janda Yesus. Oke Bang ya. Ya siap. Semoga sehat semua, ditambah. Amin. Itu aja sama betul macam dibilang sama sebelum kamu turun, betul dibilang sama saudaraku tadi semua. Berpikir dulu matang-matang, apalagi karena saya support kita sama orang Aceh walaupun beda akidah, satu yang satu daerah. Jadi yang di DM tadi nggak usah dilayani, itu diblokir aja itu ya. Iya, udah saya blokir Bang, udah. Alhamdulillah. Oke, siap saudaraku. Lanjut. Oke. Mungkin bentar lagi saya naik gitu Bang. Siap. Makasih Bang ya Bang ya. Yuk sama-sama. Hengki, jika kau mualaf ya, aku kirim kau duit 1 juta keluar dari rumahnya. Kak, jadi Kak Leni sekarang jika Hengki mualaf ya, sahadat dia, aku kasih duit 1 juta, aku transfer duit 1 juta rupiah untuk beli peralatan sholatnya. Kalau dia jika sahadat ya, jika dia bersahadat, aku kirim duit 1 juta. Jadilah 1 juta ya. Kak Leli mau dong syahadat. Aku mau Kak Leli syahadat, Kak Leli sama Bang Dalbo syahadat. Apa Bang Dragon? Aku mau syahadat di rumah Bang Dalbo habis si saya tuh Bang Dalbo. Kakak dengar dulu. Ada rupanya gila-gilanya Bang Dragon ini. Udah mualaf lagi. Apa tuh? Aku sama Bang Dalbo, aku mau mualaf dulu, habis itu Bang Dalbo mualaf. Kami kirim nomor rekening sama Kak Leli. Saya mau bersyahadat. Bukan mau mualaf, saya mau bersyahadat. Mau syahadat kami, bukan mau mualaf, mau syahadat sama Bang Dalbo. Nanti kalau nanti si Hengki mualaf ya, blokir permanen Bang Dragon atau Bang Dalbo kasih tahu aku transfer langsung 1 juta rupiah. Bukan ini siap itu Hengki. Jadi kami berdua dengan Bang Dalbo macam mana mau yang mau syahadat ini? Perlu kami kirim nomor rekening. Nanti Bang Dragon kan banyak kali cerita Bang Dragon. Kita jumpa nanti di Batam. Kan nanti ku traktir Bang Dragon makan. Udah urusan Bang Dalbo lah. Udah nggak nyambung Bang Dalbo. Urusan Bang Dalbo aja lah. Ratu Pantai Selatan. Oh ini ternyata istrinya Yesus ya. Ratu Pantai Selatan. Aku istrinya Yesus. Aku mantan istrinya Yesus aku. Tapi sekarang aku lagi tidak birahi ya. Iya sudah. Apa ini? Kari-kari. Halo. Tapi kau sunat sampai pangkalnya baru dapat 1 juta. Gak mau aku. Janganlah, kasihanlah istrinya nanti. Cumananya itu. Kalian pun dapat 1 juta disuruh sunat sampai ke pangkal baru dapat 1 juta. Udahlah, enggak lah.
Iya. Itu tuh untuk 1 juta tuh untuk keperluan beli kain dia Apa kata untuk istriku? sunatnya dia kan. Alhamdulillah kata Kak Leli Pakai katanya. kain. Kak Leli kata istriku disunat sampai ke pangkalnya. Alhamdulillah Apa katanya. Alhamdulillah kata istriku. Mana pula aku bilang alhamdulillah macam-macam Bang Sedragon ini. Bukan, Kasihan lah istriku. sama istrinya aku bilang. Istriku bilang alhamdulillah katanya. Disunat sampai ke pangkal paha. Habis aku enggak lah. Artinya alhamdulillah itu apa? Nggak ada gadis janda pun jadilah itu artinya. Saya bercanda ya, di skip bercanda itu. Saya tidak ikut-ikutan ya. Kalau bahan janda saya nggak ikut-ikutan ya. Saya janda Yesus Bang Sedragon. Gimana Bang Sedragon? Saya jandanya Yesus. Sama kayak Ito Nora. Oh, di mana letaknya? Di mana? Ke kahve itu coba. Canda ya, jangan masukkan di hati ya. Ya, untuk saudaraku, ini Yesus bukan firman yang mau naik, kita silakan naik by data ya. By data ya, silakan buat permintaan untuk naik ya. Kita di sini kita jangan bawa asumsi, silakan.